Berbeda keyakinan memanglah sulit untuk disatukan. Kamu udah yakin cinta sama dia, tapi dianya malah cuman anggap kamu sebagai teman saja. Di ghosting secara tiba-tiba memanglah nyesak di dada. Tak tahu harus berbuat apa, hanya ada kesedihan yang merajalela. Yen akhire wirang ben wirang pisan. Wirang secara terjemahan bahasa adalah rasa malu. Namun juga dapat bermakna lain seperti kosong dan hampa. Seperti cerita dalam lagu ini, kamu yang sedang atau pernah mengalami kisah cinta yang pilu, penolakan secara sepihak, di PHP-in atau di ghosting oleh gebetan, adalah kamu sedang di frekuensi yang tepat untuk mendengarkan kisah dan berbagi cerita di video kali ini. Yen akhire lara ben lara. Ditinggal kekasih tanpa memberikan sebab dan alasan yang pasti merupakan sebuah pukulan yang makjeleb, ibarat seorang Chris John memberikan jab uppercut kepada sang lawan, sehingga langsung KO dibuatnya. Seberapapun kamu mencoba untuk mencari kepastian alasan, dan telah kamu kerahkan segenap cara untuk membuatnya berbicara, namun tidaklah mungkin kamu mendapatkan jawaban atas segala pertanyaan yang ada di benakmu. Lost kontak dan tidak tahu menau kabar terbaru darinya, membuat dirimu menjadi semakin penasaran. Bahkan orang terdekatnya, semua sahabat doi juga ikut bungkam, seolah pura-pura tidak tahu akan hubungan kalian yang telah kandas di tengah jalan. Namun lain halnya jika si doi memang telah menjalin hubungan baru dengan orang pilihannya. Kamu sedikit tercerahkan bahwasanya alasan dia meninggalkanmu adalah demi orang lain. Ya, setidaknya dapat membuat perbandingan terhadap dirimu untuk bisa menerimanya sebagai alasan. Bengi aku mbok tolak tanpa sebab sing pasti. Kini kamu merasa sendiri, meratapi nasib dan merasakan ketidakadilan semesta yang tidak berpihak pada dirimu. Berprasangka baik tidak selamanya berbuah baik pula. Itulah kiranya pesan yang dapat diambil dari cerita ini. Setiap hari, siang dan malam, cinta kasih dipupuk sedemikian hebatnya, mampu membuatmu tersenyum-senyum sendiri setiap membaca pesan darinya. Ekspektasi yang berlebihan dalam menjalin hubungan nampaknya tidak baik juga untuk kesehatan mental dan jiwa. Jika disandingkan dengan kenyataan yang belum tentu kekasihmu itu mempunyai hasrat yang sama denganmu. Selama ini si doi bercanda mesra dalam setiap kata yang diucapkannya. Namun ingatlah, jika itu hanya sebuah tulisan kata-kata tanpa nada. Theater of mind dalam dirimulah yang sebenarnya memainkan peran, yang tentunya sesuai dengan perasaanmu yang sedang berbunga-bunga. Padahal belum tentu sebuah kata akan bermakna sama ketika itu disampaikan dalam bentuk tulisan pada sebuah chattingan. Sayang kadung kadang-kadang. Ditinggalkan tanpa memberikan alasan dan kepastian, apakah hubungan ini dapat dilanjutkan atau cukup hanya sampai sejauh ini dan lenyap begitu saja? Nampaknya terlihat sangat tidak fair dan memang akan memberikan damage yang sangat luar biasa. Mencoba mencari pelarian dengan melakukan hal-hal yang bisa membuatmu melupakan dirinya dan seakan tidak peduli lagi dengan dunia. Kamu menjadi pribadi yang awur-awuran atau urakan, serampangan tanpa berpikir panjang terhadap segala tindakan yang kamu lakukan. Pada fase ini dirimu sangat diliputi amarah, karena belum sanggup menerima kenyataan dan pastinya akan timbul perasaan yang tidak bersahabat pula dengan lingkungan sekitar.
Parahnya lagi, jika kamu sampai terjerumus ke dalam dunia negatif. Kamu seolah akan hilang kesadaran dan tidak tahu arah tujuan dalam menjalani hidup. Sudah terlanjur sayang kepada seseorang dan perasaan mencintai semakin menggelora, membuat seakan dunia milik berdua. Hancur berkeping-keping bagai runtukan peyek. Serasa tak berguna lagi diri ini dan tiada lagi semangat gairah hidup tanpa kehadirannya. Apakah ini takdir yang ditetapkan terhadapmu, tapi kok ya nyesek amat kisah cinta masa mudaku? Ngilang muda ditrau aku ngene men kisah bujangku. Semua itu adalah masa-masa yang harus kamu lalui dalam drama kehidupan yang sudah ditetapkan olehnya. Kamu yang tak mampu mengelak dari kehendaknya sudah sepantasnya untuk belajar menerima dan menjadikan semua itu sebagai pelajaran yang sangat bermakna. Karena Dia Sang Maha pastinya memberikan segala cobaan dan ujian bukan tanpa sebuah alasan. Adalah tugas kita sebagai seorang hamba sudah selayaknya selalu belajar dan bersyukur akan segala sesuatu yang menimpa. Itu semua cuman masalah cinta kepada seorang makhluk yang bukan secara kebetulan pula dipertemukan denganmu untuk mewarnai kehidupan yang kamu perankan di dunia. Apa wong tulus wis kerising ini. Perihal rasa sakit yang ditimbulkan adalah keniscayaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kamu memanage perasaan sehingga kamu yang lebih berkehendak untuk menentukan sikap yang akan diambil ke depan? Jikalau terhanyut dalam perasaan gundah gulana, maka terhanyutlah, karena sebagai manusia biasa yang lemah, hal itu juga diperlukan untuk bermawas diri bahwa kita tidaklah berkuasa atas segalanya. Berikan waktu sejenak untuk mencerna dan mengambil hikmah pelajaran untuk digunakan dalam kehidupan ke depan, agar supaya dalam bertindak kamu menjadi lebih bijaksana. Yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting saat ini adalah orang-orang di sekitarmu yang harus kamu fokuskan energimu untuk sebisa mungkin membahagiakan mereka. Biarlah waktu yang akan menjawab semuanya. Kita sebagai manusia hanya menjalani saja peran yang telah diberikan. Menjalani semampu kita dan semaksimal mungkin agar tetap berada di jalur yang diinginkan olehnya. Cinta kepada makhluk ciptaannya tidaklah dapat dipastikan bahwa kita yang punya. Karena segala sesuatu di dunia kita hanyalah numpang sejenak untuk bisa dinikmati sesaat. Sejatinya kenikmatan yang hakiki adalah nanti di kehidupan selanjutnya yang kebanyakan orang katakan sebagai kehidupan setelah mati. Masih elok endah disawang dipaksa ra iso gedhi.